Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya semua hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan hari ini untuk gereja kami GBI Sukawarna Rayon 2 dan beserta cabang semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Engkau terus memakai gereja ini ya Tuhan sebagai tangan Tuhan atas kota ini, atas bangsa ini. Terus Tuhan urapi Tuhan gereja ini, Tuhan pakai untuk melaksanakan visi misi yang sudah Tuhan tetapkan bagi gereja kami. Dan urapi setiap hamba-hambamu yang melayani di gereja ini, agar kami mampu untuk menjaga setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya mereka terpelihara dengan baik. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai mereka, damai sejahtera sukacita Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Mereka yang sedang dalam kekhawatiran, ketakutan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai mereka. Setiap pergumulan ekonomi, rumah tangga, baik itu juga permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, kami percaya Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Tuhan akan tunjukkan kemuliaan-Mu atas kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk pemimpin rohani kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo sebagai Gembala Rayon kami beserta dengan Ibu Hermin, juga seluruh wakil yang ada, Bapak Pendeta Daniel Arif Sugianto, Bapak Pendeta Karta Laksana Kamarga, juga Bapak Pendeta Joni Lumanto. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibu rohani kami, Ibu Lelen. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan urapi mereka sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sebab kami percaya pengurapan yang turun atas mereka mengalir kepada setiap kami. Biarlah pengurapan double portion, juga roh pewahyuan diberikan kepada mereka, supaya mereka terus memimpin kami dalam visi misi yang Tuhan tanamkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kau kiranya memberkati dan melindungi bangsa ini. Kami percaya akan ada suatu lawatan yang besar terjadi atas bangsa ini. Kami rindu ya Tuhan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet pemerintahan yang ada. Kiranya Kau memberikan roh takut akan Tuhan kepada setiap mereka. Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, untuk mereka mengambil keputusan dengan baik bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar isi hati Tuhan yang disampaikan. Taruh perkataan-Mu di dalam bibir lidahnya ya Tuhan. Dan Kau urapi supaya firman yang disampaikan menjadi benih yang tertanam baik bagi setiap kami. Sehingga kami bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah, dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tengah kami tidak pernah sia-sia. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bahkan hati yang keras Engkau buat lembut untuk kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan makin berkenan di hati-Mu Bapa. Singkapkan semua selubung yang menutupi mata dan telinga rohani kami, agar kami bisa mendengar pesan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian dari GBI Sukawarna. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema, The Storm of Life, atau badai kehidupan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul ya, ayat 27 mulai dari ayat keempat. Di bawah perikop berjudul Paulus berlayar ke Roma. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus
Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat 8, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, ayat 10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Saya hentikan pembacaan firman Tuhan sampai dengan demikian. Nanti Bapak Ibu lanjutkan di rumah sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, nah kita semua tidak pernah luput dari permasalahan badai kehidupan ini. Di dalam Alkitab kita ada begitu banyak contoh orang-orang pilihan Tuhan yang juga mengalami kehidupannya. Paulus, Abraham, Musa, Yusuf, Lot, Ayub, dan bahkan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertanyaan yang relevan bagi kita untuk kita jawab hari ini adalah bukan bagaimana kita menghindari badai, tapi bagaimana kita berespon yang benar ketika badai hidup itu datang. Dan jika di antara kita yang hari ini tengah menemukan diri kita berada di tengah-tengah badai, satu persoalan belum selesai, sudah ada lagi persoalan yang lain. Nah, saya mau berpesan begini, jangan menyerah di tengah badai. Jangan kecewa karena badai. Kenapa? Badai dalam kehidupan seseorang itu kadang-kadang memang diperlukan agar ada banyak pelajaran baik yang kita bisa dapatkan daripadanya. Seorang yang bernama Lisa Apello menuliskan di dalam jurnal Lessons for Storm of Life Can Teach Us. Dia mengatakan begini, badai itu mengajarkan kita untuk bisa memiliki hati yang bersyukur atau gratitude. Dia berkata bahwa sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang kita terima dalam hidup ini. Tetapi tahukah saudara bahwa badai juga membantu kita untuk bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan tetap ada dan Dia bekerja di tengah-tengah badai untuk menolong dan untuk kebaikan kita. Bahkan Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi menulis bahwa dia mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan dia tetap bersyukur walaupun dia dalam keadaan di penjara. Yang kedua, Lisa mengatakan bahwa badai itu mengajarkan kita mengenai peace atau kedamaian. Ketika semua usaha baik-baik, kesehatan baik-baik, keluarga baik-baik saja, keadaan yang serba baik itu bukanlah kedamaian yang sesungguhnya, tapi itu merupakan satu kesenangan, saudara. Kedamaian, kebahagiaan sejati bukan datang daripada karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada persoalan, tetapi dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan yang paling saudara dan saya rasakan itu ketika kita berada di tengah-tengah badai. Filipi 4 ayat 7, Paulus berpesan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hadirat Tuhan senantiasa membawa kedamaian, bahkan ketika kita ada di tengah-tengah badai itu sendiri. Nah, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, kita berdua bersama dengan Tuhan, walaupun ada persoalan dan masalah, maka di tengah-tengah hadirat Tuhan itu kita menjadi tenang. Di dalam ketenangan itu kita bisa berpikir lebih jernih dan terletak kekuatan bagi setiap kita. Memang badainya tidak selesai, tapi kita memiliki kemampuan untuk berespon yang benar di dalam menghadapi badai. Yang ketiga, badai itu mengajarkan kepada kita tentang arti harta yang sesungguhnya. Sekitar dunia
sekitar kita, dunia itu mengajarkan bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih baru, dan lain sebagainya. Tetapi ketika badai itu datang, kita bisa menjadi lebih mengerti apa sih yang paling berharga di dalam hidup ini. Di dalam ayat ke-38, kisah Paulus saat berlayar ke Roma, mereka membuang begitu banyak barang-barang berharga yang ada di kapal itu. Bukan saja harta benda, tetapi juga termasuk makanan, gandum, untuk supaya kapal itu lebih ringan dan bisa mengatasi badai. Walaupun pada akhirnya kapal itu rusak parah. Badai mengajarkan kepada kita kekuatan yang sesungguhnya. Tahukah saudara, doa kita yang paling jujur, yang paling tulus di hadapan Tuhan, bukan pada waktu semua keadaan baik-baik saja, tetapi justru ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan dan kita tidak bisa buat apa-apa, dan ketika kita datang kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan, artinya kita baru mengerti ada kekuatan yang sesungguhnya di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Badai juga mengajarkan apa sih rumah kita yang sesungguhnya itu. Pencobaan dan ujian itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita berada di dunia ini sementara. Segala sesuatu apapun yang saudara dan saya miliki, satu kali akan kita tinggalkan, dan itu bersifat cuma sementara saja. Mari yuk kita fokusnya pindah dari membangun kerajaan di bumi ini menjadi membangun dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di kerajaan Allah. Itu sebabnya badai yang berikutnya juga mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Sebab mudah bagi saudara dan saya untuk setia dalam pelayanan, terhadap pemimpin, terhadap keluarga dan lain sebagainya, ketika janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kadang kita sangat baik-baik saja. Tetapi badai membuktikan sebaliknya. Kita akan tetap melihat kesetiaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu semakin nyata waktu kita ada di tengah-tengah badai. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman kita terhadap Tuhan? Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus? Bagaimana kita bisa menghadapi badai dan mengelola badai kehidupan ini? Yang pertama, cobalah untuk menghindari badai. Ya, betul. Yang pertama, cobalah untuk menghindari badai. Ada banyak badai atau persoalan di dalam kehidupan kita ini yang sebetulnya kita bisa hindari kok. Kita harus berusaha untuk menghindari badai semampu kita. Paulus sudah mengingatkan kepada orang-orang di kapal itu dalam ayat ke-10, dia berkata, "Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi kondisi waktu itu sedang musim dingin dan mereka tidak nyaman kalau harus melewatkan musim dingin itu di pelabuhan yang tidak mereka kenal. Dan mereka berusaha untuk berlayar dengan harapan akan mencapai kota yang namanya Phoenix dan tinggal di sana. Sehingga suara Paulus tidak didengarkan. Tapi justru akhirnya kita mengerti mereka justru berada di tengah-tengah badai. Seringkali kita berada di tengah badai karena kita tidak mau mendengarkan. Saudara, perhatikan. Kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan ayat 4, Tuhan Yesus bercerita, memang 7 jemaat itu mempunyai badai ataupun persoalan yang berbeda-beda. Ada yang persoalan mengalami persekusi, penganiayaan, persoalan di dalam keuangan, kemiskinan, persoalan menghadapi ajaran-ajaran sesat, persoalan terhadap nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan esensi daripada pesan Tuhan kepada 7 jemaat itu. Di dalam pesan Tuhan itu, di awal dan di akhir, saudara akan memperhatikan kata-kata seperti ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Artinya apa?
kesulitan, penganiayaan, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang sesat, itu cuma trigger dari suatu esensi yang sejujurnya yang Tuhan hendak mau sampaikan kepada jemaat itu. Apa itu? Kamu tidak banyak mendengarkan. Itu maksudnya. Itu sebabnya kita baru paham dan mengerti ketika gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan pesan dari Tuhan tuh. Yesaya 26 ayat 20-21. Bahwa kita harus bersembunyi sesaat lamanya sampai murka Tuhan ini lalu. Ngapain kita bersembunyi? Agar kita bisa lebih fokus bukan terhadap persoalan penyakit, resesi ekonomi, resesi kesehatan, resesi keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Kita dilatih sebetulnya untuk mendengarkan dengan telinga rohani kita perkataan-perkataan Tuhan. Baik lewat firman Tuhan, baik juga secara langsung Tuhan berbicara di dalam doa pribadi kita, dan lain sebagainya. Tahukah saudara, lebih daripada kita ingin, Tuhan ingin berbicara kepada setiap anak-anaknya. Di dalam mendengarkan suara Tuhan, kita memperoleh hikmat. Di dalam hikmat mempengaruhi pikiran, dan akhirnya perkataan dan perbuatan kita, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Sama pada akhirnya seperti perwira itu lebih percaya kepada orang banyak dibandingkan kepada Paulus, sehingga akhirnya mereka memutuskan setuju untuk pergi berlayar terus. Perhatikan ya saudara, kita belajar dari kisah ini, terkadang suara mayoritas itu bisa salah, tetapi suara Tuhan tidak pernah salah kepada setiap kita. Jadi hati-hati dengan siapa kita mendengarkan, meminta pendapat, tetapi fokuslah terlebih dahulu secara pribadi untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, pelajari badai yang kita hadapi. Pelajari persoalan dan masalah kesulitan yang kita hadapi. Ayat 15 berkata demikian, kapal itu dilanda angin badai timur laut dan tidak tahan menghadapinya. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Berusaha untuk tetap tenang, perhatikan situasi di saat kita berada di tengah-tengah badai, dan pertimbangkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, negara kita, Indonesia, bahkan di banyak negara lain, tengah mengalami merebaknya pandemi COVID-19 ini. Jauh lebih banyak, lebih hebat, lebih cepat dari waktu-waktu yang lalu. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, saudara, kita harus pelajari tindakan apa yang saudara dan saya harus lakukan. Kita melihat data-data, fakta-fakta, rumah sakit penuh, dan begitu banyak kenalan, bahkan saudara-saudari, bahkan kita sendiri mungkin yang terpapar penyakit ini. Ada yang OTG, tetapi ada juga yang parah. Nah, di sini kita harus belajar untuk melihat dan memperhatikan langkah apa yang harus kita ambil dalam hidup ini. Mungkin kita harus banyak diam. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Mungkin kita harus menghindari banyak orang. Tapi kan saya harus bekerja. Baik, kita semua harus bekerja. Tapi kan saya harus pelayanan. Baik, kita tetap harus pelayanan. Tetapi maukah kita lebih hati-hati di dalam bekerja? Kenakan masker, jangan lepaskan itu. Tidak perlu berkerumun, tidak perlu berbicara dengan dekat dan banyak dan lama dengan orang-orang lain. Tetapi kita juga harus ingat, kita harus jaga kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, dan banyak yang lain. Dan yang ketiga, mulai mau mendengarkan. Saat itu Paulus menegur dan mengingatkan mereka dalam ayat ke-21, di ayat ke-31, ia kembali mengingatkan para perwira dan prajurit itu supaya mendengarkan nasihat Paulus, dan Paulus juga menasehati mereka. Nah, di situ ada mereka boleh mendengarkan. Yuk, keadaan sudah berbicara banyak kepada setiap kita. Visi yang Tuhan berikan lewat gembala sidang kita sudah begitu banyak kita dengar. Maukah, pertanyaannya, kita mendengarkannya? Dan terlebih lagi di dalam persembunyian kita bersama dengan Tuhan, maukah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan yang keempat, tetap yuk melayani Tuhan.
Kisah Para Rasul 27 ayat 35 dan 36 berkata begini. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di depan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mereka makan. Ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Walaupun Paulus berada di tengah-tengah badai dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan mereka, tetapi Paulus tetap memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Karena dia tahu, dia dengar suara malaikat yang berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang akan kehilangan sehelai rambutnya, tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal itu. Jadi ia tetap berusaha untuk melayani orang-orang itu, mengucapkan kata-kata yang menguatkan mereka supaya mereka tetap kuat dan tabah. Dan ini yang terpenting, dia tetap mengabarkan kabar baik bahwa mereka semua akan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus tetap memperkatakan hal-hal yang baik. Injil, kabar baik tetap harus diberitakan. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik keadaannya, justru di dalam keadaan yang tidak baik, kabar baik itu harus tetap diberitakan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mengalami kesulitan dalam keuangan, ada rencana-rencana kita yang berantakan, usaha-usaha kita yang gagal, mungkin kita di PHK juga, atau minimal kita kehilangan banyak gaji dan pendapatan yang dipotong, atau mungkin kita sakit, kita menghadapi persoalan di dalam keluarga, karena seringkali persoalan dalam ekonomi itu merembet ke persoalan-persoalan lainnya. Tetapi hari ini saya mengatakan ada kabar sukacita di tengah-tengah badai. Tuhan memberitakan kabar baik bagi kita semua. Andalkan Tuhan, masuk dalam persembunyian kita dan dengar suara Tuhan bagi kita semua. Selalu ada jalan keluar di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa berespon yang benar menghadapi badai kehidupan ini. Berusaha sebaiknya untuk menghindarkan badai, tetapi kalau itu toh tidak bisa kita hindarkan dan kita malah berada di tengah-tengah badai itu, berusahalah sebaik-baiknya untuk mengelola badai itu dengan baik. Ayat 25 ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya kepadaku. Ada kedamaian yang Paulus mau beritakan kepada semua orang yang sudah kehilangan pengharapan, agar mereka tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan yang akan membawa mereka melewati badai. Tuhan Paulus yang sama adalah Tuhan kita juga pada hari ini. Dan saya boleh berkata, walaupun kapal yang mereka tumpangi itu hancur saudara, tetapi kita boleh mengerti dan akhirnya semua penumpang di dalam kapal itu selamat sampai ke satu pulau. Walaupun ada kesulitan, persoalan dan masalah dalam hidup kita, tetapi ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap semangat ya, tetap kuat, tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Dan saya percaya badai pasti berlalu. Dan kita akan melihat tidak selamanya langit itu gelap dan hujan. Selalu ada mentari pagi yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Sebab Tuhan setia buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.